Selamat malam pemirsa, jumpa lagi dengan Surya KKS. Kali ini saya ngevlog di tempat yang tidak pada umumnya, tidak seperti biasanya. Ini di tempat keramaian dan di Malioboro, supaya para pemirsa tidak bosen ya, karena terlalu monoton. Meskipun ini di tempat yang kelihatan modern dan milenial, tapi yang akan kita bahas bukan sesuatu yang sifatnya milenial, tetapi justru sangat milenial ya. Masih tetap berhubungan dengan leluhur, dan kita akan bicara di sini ya kira-kira membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Tema yang akan saya singgung, akan saya ulas sedikit pada kesempatan ini mengenai peran Ki Ageng Mangir terhadap Gunung Merapi. Seperti yang kita ketahui bahwa sekitar bulan Maret ya, awal Maret 2022, Merapi sempat mengalami erupsi yang cukup besar. Kemudian di sana banyak sekali konten-konten di YouTube yang mengatakan atau meramal bahwa Merapi akan meletus besar setelah erupsi yang terjadi pada awal Maret 2022 itu. Namun saya pribadi justru melihat fakta. Jadi saya bukan meramal ya. Saya melihat fakta bahwa justru Merapi setelah kejadian erupsi waktu itu akan segera tenang kembali, paling tidak pada waktu atau dalam jangka waktu 3 bulan ke depan. Sehingga kalau bisa dihitung ya Maret, April, Mei ya, itu bulan Mei itu terhitung sudah ngancik atau sudah periode yang 3 bulan. Dan seperti yang kita lihat bersama pada saat ini, sampai hari ini tanggal 27 April 2022, Merapi masih kelihatan tenang-tenang ya para pemirsa. Merapi masih kelihatan kalem, meskipun setiap hari terjadi guguran lava pijar, tetapi itu kondisi yang wajar, yang umum terjadi selama kurun waktu 2 tahun terakhir ini. Jadi itu bisa dianggap wajar-wajar. Aktivitas Merapi sehari-hari seperti itu, terjadi guguran lava pijar sebanyak kurang dari 100 hingga lebih dari 100 kali setiap harinya. Nah, ini kita anggap ini sebagai suatu fase Merapi yang aktivitas yang sangat aktif tapi normal. Nah, ini di bulan yang kedua lebih memasuki bulan ketiga, Merapi masih dalam kondisi yang tenang. Ini seperti yang waktu itu saya sampaikan, saya justru memberikan sanggahan atau pandangan yang berbeda dengan beberapa vlogger yang lain yang mengatakan bahwa Merapi akan dilanjutkan dengan letusan besar Merapi. Namun saya justru melihat, karena di sini ada peran dari Ki Ageng Mangir Wonoboyo yang waktu itu saya sampaikan dalam video saya sebelumnya, bisa dilihat di link di bawah ini atau nanti saya tunjukkan ini ya. Yang ini yang saya upload tanggal 13 Maret 2022. Potensi letusan besar Merapi, benarkah ini permulaan? Saya berikan pertanyaan seperti itu, dan dalam konten saya jawab bahwa ini bukan permulaan, tapi justru ini merupakan upaya para leluhur, terutama atau khususnya yang dilakukan oleh Ki Ageng Mangir Wonoboyo untuk mengupayakan agar supaya tekanan gas Merapi itu menjadi bocor atau bisa rilis atau lepas ya. Karena kalau gas itu mengalami tekanan yang terus bertambah, akhirnya terjadi akumulasi, dan apabila sudah tekanannya sangat kuat, itu bisa terjadi letusan yang besar. Oleh sebab itu, waktu itu Ki Ageng Mangir Wonoboyo juga ngendika, wis mesake para leluhur ndelok bangsane repot, bangsane wis kondisinya juga waktu itu wabah Omikron, belum lagi nanti kalau ada letusan Merapi, kok ndak negarane bangkrut nggo ngurusi bencana. Oleh sebab itu, Ki Ageng Mangir Wonoboyo berkenan sekali untuk menolong, membantu khususnya warga di sekitar kaki gunung atau lereng Gunung Merapi agar supaya tetap aman terkendali.
Oleh sebab itu yang dilakukan oleh Ki Ageng Mangir Wonoboyo pada waktu itu adalah melubangi beberapa titik di atas puncak Gunung Merapi atau tepatnya di kubah lava Merapi yang berada di tengah. Nah, di situ dengan keahlian dan kemampuan Ki Ageng Mangir Wonoboyo untuk melakukan penggembosan tekanan gas di Gunung Merapi, dan akhirnya berhasil ya, karena pada waktu itu terus kemudian Merapi terjadi erupsi yang cukup banyak dan menimbulkan wedhus gembel, juga hujan abu yang cukup tebal di wilayah Muntilan, wilayah Magelang, hingga waktu itu kalau tercatat sampai daerah Secang ya. Bahkan di daerah ini sebelah barat Gunung Merapi. Jadi di situ terkena dampak abu vulkanik yang cukup pekat. Tapi itu tidak masalah karena abu vulkanik dari Gunung Merapi itu juga merupakan pupuk yang sangat bagus, bisa dikatakan pupuk nomor 1 di dunia. Maka jika kalau hanya terkena abu vulkanik seperti itu tidak masalah ya, itu nanti akan bersih sendiri pada saat diguyur hujan. Nah, yang penting di sini upaya dari Ki Ageng Mangir Wonoboyo sudah membuahkan hasil untuk mengurangi tekanan gas yang ada di Gunung Merapi, sehingga waktu itu saya cukup percaya diri untuk menyampaikan informasi kepada sedulur-sedulur bahwa justru Merapi setelah erupsi kemarin waktu itu ya, karena saya membuat konten itu sehari setelah terjadi erupsi, justru Merapi akan mengalami fase yang cukup tenang ya, paling tidak ya bisa untuk 3 bulan ke depan ya, syukur bisa lebih ya. Tapi ya sekarang kita melihat buktinya, Merapi memang benar-benar mengalami fase yang cukup aman dan terkendali. Ini bukan suatu bentuk ramalan yang sifatnya abal-abal ya. Kalaupun dikatakan waktu itu saya meramal, monggo tidak masalah. Saya juga tidak anti terhadap ramalan karena itu bukanlah sesuatu yang mendahului kehendak Tuhan. Karena bagi saya Tuhan itu kehendaknya tidak bisa didahului oleh siapapun sampai kapanpun. Mau bentuk prediksi atau ramalan yang akan terjadi selama 1 miliar tahun ke depan pun ya saya kira Tuhan sudah ada kehendak sampai di kurun waktu ke depan itu. Jadi kalau saya menganggap bahwa Tuhan bisa didahului kehendaknya, bagi saya pribadi yaitu terlalu mengerdilkan kekuasaan Tuhan gitu loh, sedulur-sedulur. Dan lebih saya tekankan bahwa di sini saya hanya memberikan informasi atas apa yang telah dilakukan oleh Ki Ageng Mangir Wonoboyo untuk melunakkan Gunung Merapi agar supaya tidak terjadi letusan yang dahsyat. Itu pada intinya itu. Dan apa yang menjadi usaha Ki Ageng Mangir Wonoboyo untuk melubangi kawah Merapi yang tersumbat oleh kubah lava ya, atau lava dome, itu ternyata cukup berhasil, cukup membuahkan hasil sehingga terjadi erupsi yang ya cukup besar tapi tidak membahayakan, karena jarak luncur awan panas waktu itu hanya sampai radius 5 kilo, tidak sampai ke pemukiman penduduk. Dan hasilnya apa? Sungguh sangat efektif, membuat Merapi sampai hari ini relatif terkendali, relatif aman untuk radius di luar 3 km dari puncak kawah Merapi seperti yang ditetapkan oleh PVMBG, oleh BMKG maupun oleh badan-badan yang menangani keselamatan seperti BNPB. Ya, ini semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Ini merupakan bukti dan fakta bahwa apa yang direncanakan oleh leluhur, apa yang kemudian dilakukan betul oleh para leluhur, bisa membuahkan hasil seperti yang leluhur harapkan, dan seperti warga masyarakat sekitar Merapi panjatkan doa kepada Tuhan, dan Ki Ageng Mangir Wonoboyo kerso berkenan untuk menjawab doa-doa para warga sekitar lereng Gunung Merapi. Ya, ini sebagai satu bentuk bukti dan kesaksian bahwa peran leluhur itu masih sangat besar untuk kehidupan kita, para generasi yang masih hidup. Asalkan ada generasi yang masih hidup, yang masih peduli kepada para leluhur,
maka para leluhur juga akan memberikan perhatiannya, memberikan kasih sayangnya yang lebih besar kepada banyak orang. Tidak pandang bulu apa suku agamanya, apa budayanya, karena leluhur sudah khatam, leluhur sudah usai untuk memahami apa arti sesungguhnya hidup ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan jika sedulur-sedulur mau tahu ini lingkungan seperti apa di tempat kami ngevlog, nah ini bisa dilihat. Nah itu di sana, ini kawasan Malioboro. Nah itu di bawah itu banyak orang jalan kaki dengan santai ya. Ini yang rindu Jogja, yang rindu Malioboro, video di sini mudah-mudahan bisa mengobati. Jika ada sedulur-sedulur yang tidak bisa pulang kampung ke Jogja, ini bisa melihat video ini. Ya di Jogja suasananya seperti ini, banyak yang nyantai itu, duduk di bawah, sedang pada nyantai, tenang, semuanya tertib, tidak merokok sembarangan, merokok hanya di tempatnya yang diizinkan. Itu yang sebelah sana juga banyak yang duduk-duduk santai. Ini suasananya tidak kalah dengan Eropa ya. Dan tentu saja juga banyak dokar ya. Ini banyak sekali dokar ya. Ya, saya kira cukup di sini. Sampai jumpa lagi pada vlog-vlog berikutnya. Saya sampaikan wilujeng rahayu kang tinemu, bondolan bejo kang teko, saking kersaning Gusti, Suradira jaya ningrat lebur dening pangastuti, jaya-jaya wijayanti, rahayu sagung titah dumati.